Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadikmawati dengan NIM C1D1221168 dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022 kelas C. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah DKV. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perbandingan keunggulan dan kelemahan dari OBS dan vMix dalam produksi siaran langsung. Pertama, keunggulan OBS. Yang pertama itu gratis yang memungkinkan penggunaan tanpa biaya. Kedua, kompatibilitas luas dengan berbagai perangkat keras dan sistem operasi. Kemudian, fitur rekaman dan sedang rekam. Kemudian juga dukungan untuk berbagai kode dan format file. Kemudian, komunitas pengguna aktif yang menyediakan dukungan dan plugin. Yang terakhir itu ringan dan tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Kemudian kelemahan OBS. Kelemahan OBS ini adalah yang pertama, antarmuka pengguna yang kurang intuitif. Yang kedua, kurang stabil saat digunakan untuk produksi secara langsung yang kompleks. Yang ketiga, batasan dalam mengatur efek visual dan transisi. Dan yang terakhir, keempat itu adalah dukungan teknis yang terbatas. Kemudian, keunggulan dan kelemahan vMix. Keunggulan vMix itu yang pertama itu antarmuka pengguna intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua itu fitur produksi langsung lengkap. Kemudian juga yang ketiga itu dukungan untuk resolusi tinggi dan frame yang tinggi. Kemudian yang keempat itu stabil dan dapat diandalkan untuk produksi siaran langsung. Kelima, dukungan teknik yang baik melalui situs web resmi. Kemudian yang keenam itu integrasi dengan perangkat keras profesional seperti Elgato dan Blackmagic. Kemudian kelemahan vMix ini adalah yang pertama, berbayar dengan biaya langganan bulanan atau tahunan. Kedua, terbatas kompatibilitas dengan sistem operasi, di mana dia hanya Windows yang bisa akses. Kemudian juga yang ketiga itu memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk menjalankan fitur-fitur canggih. Yang terakhir yang keempat itu kurang fleksibel dalam mengatur dan mendesain. Nah, itu adalah penjelasan mengenai perbandingan antara keunggulan dan kelemahan dari OBS dan vMix. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menjelaskan penggunaan aplikasi OBS untuk melakukan siaran langsung atau live streaming, di mana saya akan memakai YouTube untuk melakukan live streaming nantinya. Yang pertama-tama adalah ini sudah disetting, jadi kalian harus masukkan perangkat penangkap kamera untuk menempelkan layar ini. Kemudian itu masukkan gambar untuk tampilan ini, yang ini. Kemudian penangkap input audio untuk penangkapan suara pada laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk melakukan live streaming, pertama itu ke pengaturan dulu, yang ini. Pengaturan dulu, kemudian ke streaming, yang ini. Streaming, kemudian nanti masukkan server dan juga kunci streamingnya. Kita ke YouTube dulu. Nah, ini sudah di YouTube, nanti tindih saja di live streaming. Nah, yang dimasukkan itu server dan kunci streaming adalah ini. Ini ya, salin. Kemudian oke, kemudian oke, kemudian mulai streaming. Masih menghubungkan dan kita bisa kembali ke YouTube dan lihat apakah sudah mulai streamingnya atau belum. Nah, ini sudah mulai streamingnya, cuma memang karena koneksi masih loading. Nanti juga untuk tampilan ini bisa diedit di sini untuk mengganti judul, kategori dan privasi, siapa saja yang bisa menonton. Karena tampilan seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini.
Nanti kalau sudah mulai live streamingnya, nanti tampilannya di aplikasi YouTube seperti ini. Ini gambarnya juga bisa diganti-ganti pada aplikasi OBS-nya, dan ini adalah tampilan layar. Nah, kemudian setelah itu kita bisa akhiri live streamingnya dengan klik ini. Nah, kemudian kembali lagi ke OBS untuk berhenti streaming. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk menggunakan aplikasi OBS dalam menggunakan melakukan live streaming di YouTube. Dan aplikasi selanjutnya itu Vmix, di mana di sini sudah setting di awal untuk mendapatkan gambar ini dan ini. Untuk ini dan ini cukup ke input dan ke video. Nah, kemudian pilihlah salah satunya dan tindis OK, maka akan muncul tampilan ini dan ini. Nah, untuk tampilan ini, tangkap layarnya supaya tampilan layarnya seperti ini, sama juga ke input dan ke desktop dan ke lokal ini, dan pilih yang display 1, kemudian tindis OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk ini sama juga, cukup ke input tadi, tambahkan dia image ini. Kemudian diklik ke OK, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk streamingnya kita akan lakukan, masuk dulu ke pengaturan. Nah, kita ambil stream keyboardnya atau toolnya atau sandingnya ke YouTube dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa diedit ini untuk mengganti judul, kategori, dan privasinya. Nah, kita ambil ini kunci streamingnya, kemudian kita salin di aplikasi Vmix. Kita hapus dulu ini, kemudian gantikan yang tadi. Kemudian, nah ini ya, klik yang salah satu untuk melakukan stream. Nah, dia akan mulai streaming. Nah, ini sudah dimulai streamingnya. Oke, kita kembali lagi sini supaya untuk dimulai. Klik sini. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk transisinya, untuk melakukan transisinya adalah dengan cukup mengklik ini saja. Nah, seperti ini. Untuk melakukan cukup dengan, nah, itu adalah salah satu fungsi dari transisinya. Nah, nanti tampilannya di sini seperti ini. Oke. Tampilannya sudah seperti ini. Tampilannya tinggal klik ini. Inilah untuk mengganti-ganti. Nah, seperti itu. Jadi itulah cara melakukan live streaming dengan menggunakan beberapa fitur. Nah, untuk live streamingnya sudah begini tampilannya.
Kemudian untuk menambahkan efek dari fitur Phoenix ini, cukup mengklik yang ini, yang di